Selanjutnya siapa nih Bu Elin? Bu Aprilian ini sudah masuk. Oh, yes. Silakan Ibu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli dan Bu Elva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai, Bu. Untuk pertama saya akan memaparkan dari permasalahan dan juga perangkat yang sudah kemarin saya buat. Izin share screen, Ibu. Untuk permasalahan pertama, identifikasi masalahnya adalah rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi aset sumber daya alam karena peserta didik kurang bersemangat mengikuti pembelajaran akuntansi keuangan, khususnya pada materi tersebut. Penentuan masalahnya adalah rendahnya hasil belajar peserta didik yang disebabkan karena motivasi dalam mengikuti pembelajaran akuntansi keuangan materi aset sumber daya alam pada kelas 12 AKL 3 tahun pelajaran 2022-2023. Yang disebabkan karena akar masalah yaitu guru belum maksimal memanfaatkan teknologi informasi dalam penggunaan media pembelajaran. Solusi yang relevan adalah guru membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan platform Quizizz dan guru menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan memanfaatkan platform Quizizz sebagai media dan alat evaluasi pembelajaran. Kemudian untuk mengukur tingkat ketercapaian solusi dalam mengatasi permasalahan ini adalah melalui penilaian harian. Jika nilai penilaian harian rata-rata sudah di atas KKM, maka dapat dinyatakan solusi yang diajukan dapat mengatasi masalah rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ini untuk perangkat yang sudah saya susun. Untuk perangkat pertama ini, KD-nya adalah 3.16 menganalisis pencatatan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam, IPK-nya menganalisis harga perolehan aset sumber daya alam, dan menganalisis perhitungan beban depresi aset sumber daya alam. Untuk kompetensi dasar 4, melakukan pencatatan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam, IPK-nya membuat jurnal perolehan aset sumber daya alam, dan membuat jurnal beban depresi aset sumber daya alam. Untuk tujuan pembelajaran pertemuan 1 dan 2 ini sudah saya sesuaikan ABCD-nya. Untuk pertujuannya saya bagi menjadi 2, pertemuan 1 dan pertemuan 2. Masing-masing berisi IPK 3 dan 4. Materi pembelajarannya juga sudah saya sesuaikan dengan IPK dan tujuan. Kemudian metode pembelajarannya adalah scientific learning dan TIPEC, model pembelajaran PBL, metode ceramah, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Media, alat, bahan, dan sumber belajar yang saya gunakan, medianya adalah Quizizz dan LKPD, alatnya laptop, LCD, dan handphone. Ini adalah sumber belajar yang bisa diakses oleh siswa. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya pada kegiatan pendahuluan, peserta didik berdoa dan mengucapkan salam, guru menjawab salam dan menyapa peserta didik untuk menumbuhkan karakter dan sikap religius. Kemudian yang kedua ini, guru mempresentasi kehadiran. Yang ketiga, peserta didik bersama dengan guru menempat nama gambar pahlawan yang disajikan. Untuk kegiatan apersepsi, peserta didik bersama dengan guru bertanya jawab mengenai kompetensi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar cakupan materi, teknik penilaian, kemudian memberikan motivasi seputar manfaat dan aplikasi materi aset sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan inti, pada sintak yang pertama, orientasi siswa kepada masalah, peserta didik diminta untuk mengamati gambar yang ditayangkan. Kemudian bertanya jawab tentang gambar, kemudian merumuskan masalah yang nantinya akan dipecahkan. Peserta didik diminta mengerjakan soal pretest melalui aplikasi Quizizz. Kemudian, sintak yang kedua mengorganisasikan siswa. Peserta didik diminta untuk dibagi menjadi 7 kelompok, kemudian dibagikan LKPD, serta bahan ajar melalui Google Classroom. Pada sintak yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Ini peserta didik diminta untuk berdiskusi secara terbimbing. Kemudian yang sintak keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, kemudian bertanya jawab dengan kelompok lain.
Kemudian guru nanti akan memberikan penguatan agar masing-masing kelompok memberikan presentasi terbaik. Pada sintayong terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, guru memberikan penguatan terhadap jawaban peserta didik yang benar mengenai perhitungan dan jurnal perolehan aset sumber daya alam. Kemudian peserta didik saling menanggapi dan peserta didik dipandu untuk menarik kesimpulan tentang hasil diskusi. Kemudian pada kegiatan penutup, peserta didik dengan bimbingan guru melaksanakan evaluasi, kemudian membuat kesimpulan materi, melaksanakan refleksi, kemudian guru menyampaikan tindak lanjut pada pertemuan berikutnya. Kemudian ditutup dengan salam. Pada pertemuan kedua ini kurang lebih sama. Yang membedakan adalah pembagian materinya. Kalau di pertemuan satu materinya harga perolehan aset sumber daya alam, sedangkan di pertemuan kedua ini materinya adalah menghitung dan membuat jurnal beban depresi. Kemudian ini bahan ajar yang sudah saya buat mencakup halaman sampul, cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, kemudian ada peta konsep, glosarium, uraian materi, ada rangkuman materi juga, kemudian ada soal-soal latihan yang dilengkapi dengan kunci jawaban, akan tetapi kunci jawabannya hanya akan dipegang oleh guru, tidak dibagikan ke peserta didik. Kemudian yang terakhir daftar pustaka. Untuk LKPD-nya memuat nama kelompok, judul, KD dan IPK, kemudian petunjuk pengisian, serta solusi pemecahan masalah dari masalah yang telah dibahas pada orientasi. Ini untuk pertemuan yang pertama, kemudian pertemuan yang kedua, permasalahannya berkaitan dengan beban depresi. Ini kunci jawaban untuk LKPD juga tidak akan diberikan kepada peserta didik, hanya sebagai pedoman untuk guru saja. Berikutnya ini instrumen evaluasinya, memuat KD, IPK, kemudian komponen identifikasi masalah, penilaian sikap, pengamatan sikap, kisi-kisi, instrumen penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dilengkapi dengan kunci jawaban, pengetahuan keterampilan, serta yang terakhir adalah lembar penilaian keterampilan untuk proses diskusi dan presentasi. Kemudian untuk link media pembelajaran dengan kuisis sudah saya buat, link soal juga sudah dibuat. Ini medianya yang sudah saya buat di kuisis dan soalnya. Kemudian untuk yang perangkat kedua, identifikasi masalahnya adalah pemahaman tentang konsep-konsep akuntansi keuangan masih rendah, khususnya materi penghentian aset tetap yang dibuktikan dengan rendahnya hasil belajar peserta didik. Dari identifikasi masalah ditentukan bahwa masalahnya adalah rendahnya pemahaman peserta didik pada mata pelajaran akuntansi keuangan materi penghentian aset tetap kelas 12 AKL 3 tahun pelajaran 2022-2023. Akar masalahnya adalah guru belum memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif. Solusinya, guru menyajikan media pembelajaran berupa video tutorial untuk membuat jurnal mencatat penghentian aset tetap. Yang kedua, merancang skenario pembelajaran dengan model problem-based learning. Untuk mengukur tingkat ketercapaian solusi dalam mengatasi permasalahan ini adalah melalui penilaian harian. Untuk perangkatnya masih sama dengan perangkat yang sebelumnya, kurang lebih isinya sama, Bu. Untuk RPP memuat KI, KD, IPK, nilai sikap, tujuan pembelajaran, materi, metodenya scientific learning, IPEK, modelnya PBL, metodenya ceramah, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Untuk medianya saya menambahkan video, kemudian ada PowerPoint-nya juga, dan LKPD. Langkah-langkah pembelajarannya, peserta didik berdoa dan mengucapkan salam, guru menjawab salam untuk menumbuhkan karakter dan sikap religius. Kemudian guru mempresentasi kehadiran, kemudian menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kegiatan apersepsi, peserta didik bersama dan guru bertanya jawab mengenai kompetensi yang sudah dipelajari, yaitu
materi pengeluaran aset tetap. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar, cakupan materi, dan teknik penilaian, serta memberikan motivasi seputar manfaat dan aplikasi materi. Pada kegiatan inti, pertama, peserta didik akan diminta untuk mengamati gambar, kemudian bertanya jawab dan memutuskan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian, peserta didik dibagi menjadi 7 kelompok, diberikan LKPD, diberikan modul dan video melalui Google Classroom. Peserta didik diminta untuk berdiskusi selama 15 menit untuk menyelesaikan kasus penghentian aset tetap melalui LKPD. Berikutnya, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok yang lain memberikan tanggapan. Pada proses menganalisis dan mengevaluasi juga kurang lebih sama, masing-masing kelompok saling memberikan tanggapan dan mengevaluasi proses jalannya diskusi. Pada kegiatan penutup akan dilaksanakan evaluasi pembelajaran, membuat kesimpulan, melakukan refleksi, serta menyampaikan tindak lanjut pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kedua juga hampir sama, Bu. Yang membedakan adalah pertemuan pertama itu materinya penjualan aset tetap, pertemuan kedua materinya pertukaran aset tetap. Untuk bahan ajarnya kurang lebih sama dengan yang tadi, perangkat 1, memuat kata pengantar, daftar isi, kemudian peta konsep, glosarium, kompetensi dasar, tujuan, dan petunjuk penggunaan modul, ada uraian materi, kemudian ada rangkuman, dan latihan soal. Dilengkapi dengan kunci jawaban, tetapi kuncinya tidak diberikan kepada peserta didik. Dan daftar pustaka. Untuk LKPD-nya berisi identitas kelompok, KD, IPK, petunjuk mengerjakan. Kemudian ini untuk pertemuan 1 diberikan kasus yang harus dipecahkan. Pertemuan 2 juga sama, bedanya pertemuan 1 untuk penjualan, pertemuan 2 untuk pertukaran. Ini kunci jawaban untuk LKPD. Kemudian ini medianya berupa PowerPoint. Ada tujuan pembelajaran, peta konsep, kemudian alasan aset tetap diberhentikan. Kemudian ini sedikit materi juga, Bu, tetapi tidak semua materinya saya sajikan di sini, hanya poin-poinnya saja, sedikit saja. Kemudian ketika diskusi, peserta didik nanti diminta untuk memperhatikan video. Untuk instrumen penilaiannya kurang lebih juga sama dengan yang perangkat 1, meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, meliputi kisi-kisi, instrumen, kunci jawaban, pedoman penilaian untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2, dan penilaian keterampilan untuk menilai presentasi dan diskusi. Demikian presentasi dari saya, Bu Eli dan Bu Elva. Suaranya di saya kok hilang ya, Bu? Ada, Bu, suaranya nggak kemeresek memang. Saya kok hilang ya? Maaf, Bu. Mungkin ini kendala jaringan mungkin, Bu. Jaringan saya kurang stabil, Bu. Oke, nggak apa-apa. Coba kalau nggak pakai headset, Mbak, Ibu. Oh, tidak pakai headset, nih. Baik, Bu. Soalnya suaranya kemeresek. Saya lepas headsetnya, Bu. Sampun, Ibu, bagaimana suaranya? Apakah lebih jelas? Sampun, lebih jelas. Oke. Ini tadi masalahnya, Bu, apa ini? Masalahnya untuk perangkat yang pertama itu rendahnya hasil belajar, Bu. Oke, yang kedua?
Yang kedua, rendahnya pemahaman siswa. Terus yang di Nah, ini Bu Aprilian menggunakan dua solusinya pakai kuis dan PBL nih. Solusinya untuk permasalahan pertama adalah menggunakan media kuisis. Untuk solusi kedua menggunakan media video. Yang kedua video, yang pertama kuisis. Dasarnya Bu Aprilian ambil solusi itu apa? Dasarnya adalah karena beberapa literatur menyebutkan bahwa rendahnya hasil belajar itu bisa disebabkan karena rendahnya motivasi, Bu. Motivasi belajar, saya menemukan literatur yang menyebutkan bahwa penggunaan aplikasi kuisis itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga nanti hasil belajar juga nanti otomatis akan meningkat, gitu, Bu. Untuk yang video juga sama, berdasarkan kajian literatur, wawancara kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa itu menyebutkan bahwa media pembelajaran yang berbentuk video itu dapat meningkatkan pemahaman siswa. Terlebih dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan siswa, menyebutkan bahwa siswa itu lebih cenderung menyukai materi pembelajaran yang disajikan dengan animasi dan ilustrasi. Jadi media video juga saya pilih karena saya merasa media video itu lebih praktis, Bu. Saya hanya cukup membuat satu kali media, bisa digunakan untuk beberapa kelas dan memudahkan peserta didik untuk mengakses video berulang kali dimanapun mereka inginkan dan dimanapun mereka ingin belajar. Begitu, Ibu. Ini ya yang di suaranya menggabung gitu. Ibu pakai dua perangkat atau ada dalam satu ruangan ada terbuka dua? Satu perangkat, Ibu. Satu ya? Oke, satu, Bu. Oke. Jadi di sini Bu Aprilian ini kan masalahnya tadi hasil belajarnya rendah, terus kemudian dipengaruhi oleh motivasi. Nah, terus kemudian akar masalahnya adalah pemanfaatan TIK yang masih kurang bagi gurunya. Terus kemudian Bu Aprilian memilih kuisis. Iya, Bu. Memilih kuisis ini dasarnya dari kajian literatur, juga berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa guru, teman sejawat, dan juga ketua kompetensi keahlian AKL, bahwa memang kompetensi guru dalam penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran itu perlu ditingkatkan, Bu. Sehingga salah satu platform yang memang menarik untuk meningkatkan motivasi siswa adalah Quizizz. Dari beberapa platform yang sudah saya pertimbangkan seperti seperti beberapa ada Kahoot, kemudian Windows Player itu juga sudah saya pelajari, Bu, tetapi saya memilih Quizizz karena Quizizz itu mudah diakses, menyenangkan, kemudian ada suara-suara interaktif, kemudian juga lebih ringan aplikasinya jika digunakan melalui smartphone siswa. Terus untuk rujukan penelitiannya dari siapa? Untuk yang Quizizz itu yang masih saya ingat dari Astuti, kemudian dari Ratih Widya Stuti, kemudian salah satunya juga dari penelitiannya Pak Supri Wahyudi Utomo yang mengangkat Quizizz juga, Bu. Itu tentang Quizizz. Oke, monggo Bu, Bu Elva ini sambil cek perangkatnya dulu. Oke, terima kasih Bu Aprilian. Memang suaranya di saya tuh kok meresap, memang sinyal di tempat saya juga sebagainya ada boleh.
Tadi yang menjadi masalah hasil belajar ya Bu ya, yang rendah yang pertama itu. Iya Bu. Hasil belajar yang rendah. Masalahnya apa Bu? Masalahnya akarnya atau masalahnya Bu? Masalahnya apa, akar masalah, penyebabnya apa Bu? Mungkin tadi identifikasi masalahnya apa? Oh nggih, saya share screen lagi nggih Bu. Bisa dijelaskan aja Bu. Oh dijelaskan saja nggih, baik Bu. Benar Bu. Untuk yang rendahnya hasil belajar itu dikarenakan siswa itu kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran Bu. Jadi ketika belajar itu siswa cenderung malas mengikuti pembelajaran. Kemudian ada beberapa siswa yang diam-diam membuka handphonenya, kemudian mencari tahu informasi yang lain selain materi pembelajaran gitu. Jadi karena latar belakang tersebut, saya memilih akar masalah guru kurang memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran, sehingga saya mengambil solusinya adalah penggunaan kuisis, sehingga dapat mengakomodir siswa yang memang sekarang itu lebih menyukai hal-hal yang simple dan melibatkan penggunaan smartphone. Begitu, Bu. Jadi sebenarnya tadi yang menjadi masalah kurang motivasi, siswa kurang termotivasi gitu ya, motivasi siswa rendah ya Bu ya. Iya Bu. Sehingga berdampak pada hasil belajar rendah juga gitu ya Bu. Iya Bu. Ibu mau mengidentifikasi bahwa yang menjadi akar masalah adalah guru kurang memanfaatkan IT gitu Bu. Iya Bu, betul. Karena guru kurang memanfaatkan IT berdampak pada siswa akhirnya tidak termotivasi gitu. Iya betul Bu. Sehingga hasilnya efeknya prestasinya rendah gitu ya Bu. Iya. Guru kurang. Karakteristik siswa di tempat Ibu bagaimana? Kalau karakteristik siswa di tempat saya itu lebih cenderung menyukai hal-hal yang simple Bu. Jadi seperti menonton video kayak gitu. Jadi kalau diminta untuk membuka buku teks yang berisi banyak tulisan, banyak angka, banyak tabel, banyak diagram, itu kurang tertarik. Tapi ketika disajikan video yang menyajikan ilustrasi, kemudian gambar-gambar yang bergerak, kemudian ada musik backsoundnya, itu siswa lebih tertarik. Jadi Ibu mengambil solusi dengan pemanfaatan IT ini karena karakteristik siswa memang cenderung dominan lebih menyukai IT gitu ya Bu ya? Iya Ibu. Dia tertarik ke situ ya? Iya betul. Sehingga Ibu di sini menawarkan solusi berupa kuisis itu tadi ya? Kuisis untuk yang pertama, untuk yang kedua tadi pemahaman siswa yang rendah. Iya Bu. Pemahaman siswa rendah karena apa ini siswa rendah? Ini materi atau KD-nya apa Bu? Untuk yang rendahnya pemahaman siswa itu KD-nya adalah penghentian aset tetap. Materinya Penghentian ada, aset. Iya Bu, materinya ada penjualan dan pertukaran. Kalau yang rendahnya hasil belajar, materinya aset sumber daya alam. Sumber daya alam. Oke. Hasil belajar kuisis sesuai. Alat ukurnya apa Bu untuk melihat bahwa untuk solusi pertama dikatakan efektif, solusi kedua pun efektif. Ibu menggunakan alat ukurnya gimana Bu? Alat ukurnya melalui penilaian harian Bu. Jika rata-rata nilai penilaian harian peserta didik itu sudah di atas KKM, maka bisa dikatakan bahwa solusi yang diterapkan itu sudah berhasil. Katakan hasil belajarnya bagus ya. Okay. Pemahaman tadi pakai video gitu Bu ya? Okay. Pengukurannya juga sama, menggunakan penilaian juga Bu. Apabila hasil penilaian hariannya sudah rata-rata di atas KKM, maka peserta didik dinyatakan sudah memahami materi tersebut. Aset sumber daya alam, oke, terkait depresi juga gitu ya Bu ya? Iya Ibu. Pemahaman siswa tentang penghentian aset tetap.
Kalau aset tetap itu, penghentian aset tetap itu banyak hitungan loh, Bu. Banyak Kira-kira hitungan. efektif pakai video? Insya Allah Namanya efektif, Bu. Karena saya berpikir begini, Ibu tuh ngajar di SMK kan ya? Betul. Kalau SMK itu kan paling tidak 60% itu kan praktik ya Bu ya. Berarti kalau 60% praktik paling tidak harus banyak praktiknya kan gitu ya. Banyak latihan-latihannya dan sebagainya, penguasaan tidak hanya konsep tapi skill-skill betul harus dikuasai terkait dengan tadi yang apa dibahas. Nah ini apakah dengan video itu bisa memahami penghentian aset tetap? Menurut saya bisa, Bu, karena berdasarkan video itu menjadi dasar untuk siswa mengerjakan atau menyelesaikan LKPD. Di LKPD nanti disajikan kasus yang ada ilustrasinya, begitu, Bu. Misalkan diilustrasikan Anda adalah seorang akuntan pada PT Gemilang Jaya Sejahtera. PT Gemilang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. Kemudian untuk mendapatkan aset sumber daya alamnya, PT Gemilang itu mengeluarkan beberapa biaya, salah satunya biaya perizinan, biaya eksplorasi, nanti juga akan disebutkan berapa nominal biaya yang dikeluarkan. Kemudian di pertemuan pertama peserta didik itu maaf Bu, ini untuk penjualan dan pertukaran aset ya Bu, maaf Bu, saya salah konsentrasi Bu. Sama, ilustrasinya juga sama, nanti di LKPD sudah saya tampilkan gambar, kemudian diilustrasikan bahwa aset tersebut akan dijual. Kemudian bagaimana cara menghitung laba atau rugi dari penjualan, peserta didik itu nanti akan praktek secara langsung melalui LKPD yang bisa dikerjakan dengan panduan video. Begitu Bu, meskipun dengan melihat video atau menonton video, tetapi keterampilan dan pengetahuannya insya Allah akan tercapai. Jadi tetap ada proses latihan ya? Tetap ada proses mengerjakan latihan secara intensif gitu ya Bu ya? Ada Bu, melalui LKPD itu Bu. Cukup dari saya. Monggo silakan praktik langsung. Baik Bu. Saya akan mempraktikkan perangkat saya untuk yang pertama yaitu aset sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bu April ya, lama kita tidak berjumpa. Untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih Mas Faiz sudah memimpin doa. Kemudian hari ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah nihil ya, berarti kalian semua dalam kondisi yang sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Berikutnya, untuk pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian membuka smartphone, kalian buka semua handphonenya, kemudian kalian hubungkan dengan koneksi internet, kemudian masukkan kode ini untuk mengakses Quizzes ya. Kalian buka link quizzes.com, kemudian jika diminta memasukkan kode, kalian memasukkan kode ini. Saya izin share screen untuk menampilkan Quizzes-nya. Bagaimana? Apakah ada kendala dalam membuka Quizzes? Tidak ada? Baik ya, sudah masuk semua dalam Quizzes. Mari kita mulai. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu minta kalian menebak nama gambar pahlawan yang tampil. Ini siapa nama gambar pahlawannya? Itu ada ibu-ibu cantik ya. Siapa, ada yang bisa? Ya, bagus ya. Beliau adalah Ibu R.A. Kartini. Nah, ada yang ingat Ibu R.A. Kartini jasanya apa? Betul sekali, jasanya adalah beliau mengangkat emansipasi wanita ya, sehingga perempuan di Indonesia saat ini bisa kuliah, bisa bersekolah, bisa bekerja, itu berkat Ibu Kartini. Kemudian sebagai bangsa yang besar kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawannya ini sesuai dengan
pesannya dari Insinyur Soekarno, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau jas merah. Kemudian, apakah ada yang masih ingat untuk pertemuan kemarin kita membahas materi apa? Ya, pertemuan kemarin kita telah membahas materi harga perolehan aset sumber daya alam. Sehingga pada hari ini kita akan membahas materi depresi aset sumber daya alam. Kemarin kita sudah mempelajari biaya perolehan, perhitungan harga perolehan, dan juga jurnal perolehan. Sehingga pada hari ini kita akan menghitung beban depresiasi dan jurnal untuk mencatat beban depresi. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis perhitungan beban depresi aset sumber daya alam dan peserta didik mampu membuat jurnal untuk mencatat beban depresi aset sumber daya alam. Cakupan materinya meliputi perhitungan beban depresi dan jurnal untuk mencatatnya. Kemudian hari ini nanti kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model PBL atau Problem Based Learning. Ibu akan menyajikan sebuah permasalahan, gambar yang nanti akan kita pecahkan dalam kegiatan diskusi. Kemudian hasil pemecahan masalah tersebut akan kalian presentasikan, kalian tunjukkan di depan kelas. Begitu. Kemudian, apakah ada pertanyaan untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ibu punya sebuah gambar, nah yang berkaitan dengan aset sumber daya alam. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ya, gambar ini menunjukkan bahwa ada sebuah eskavator atau sebuah alat yang sedang mengambil pasir, yang sedang mengeksploitasi pasir. Apakah pasir termasuk aset sumber daya alam? Betul sekali, pasir termasuk aset sumber daya alam. Ya, tepuk tangan untuk Vera ya, Vera. Pintar sekali, masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya. Kemudian, apabila pasir ini kita ambil secara terus-menerus, apakah suatu saat pasirnya akan habis? Betul sekali, akan habis. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang akuntan di perusahaan tambang, kita perlu memperhitungkan penurunan nilai atau penipisan jumlah sumber daya alam yang kita miliki. Kita harus mengalokasikannya dalam tiap-tiap periode akuntansinya atau disebut juga dengan depresi. Jadi setiap tahun kita harus mencatat beban depresi atau penurunan nilai yang sebenarnya sudah terjadi karena adanya eksploitasi. Apakah kalian sudah bisa menghitung beban depresi? Belum. Oke, baik. Berarti permasalahan pertama adalah kita akan menghitung beban depresi. Kita buat menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimana cara untuk menghitung beban depresi? Ya, sudah dicatat. Baik. Kemudian setelah kita hitung beban depresinya, apakah kalian sudah bisa membuat jurnal untuk mencatat beban depresi? Jika belum, baik, kita akan rumuskan dalam rumusan masalah yang kedua, yang akan kita cari solusinya. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana cara untuk mencatat beban depresi? Betul sekali ya, terima kasih ya Faiz, sudah sangat aktif dalam pembelajaran hari ini. Baik, untuk yang lain silakan lebih aktif lagi, karena nanti untuk yang aktif akan saya berikan poin plus, sehingga bisa menambah nilai kalian dalam proses pembelajaran. Nah, ini permasalahan yang tadi sudah kita rumuskan ya, nanti akan kita pecahkan bersama-sama melalui kegiatan diskusi. Namun sebelum itu, sebelum kegiatan diskusi dimulai, silahkan kalian kerjakan soal pretest ini terlebih dahulu. Kalian kerjakan soal pretest, kemudian nanti dari soal pretest itu kalian menjadi akan lebih paham apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita mulai saja bersama-sama untuk soal nomor 1. Penurunan nilai manfaat aset sumber daya alam disebut apa? Ini ya, silakan dijawab. Ya, sudah ada yang nomor 1, Reni. Betul sekali, nomor 1 Reni. Siapa lagi yang menyusul? Iya, baik.
Oh, sudah ada 10 yang menjawab. Iya, semuanya menjawab ya, tetapi paling tinggi Reni. Baiklah, kita mulai ke soal yang kedua. Siapa yang lebih cepat nanti skornya akan lebih tinggi ya. Nah, ini soal yang kedua. Faktor yang menentukan depresi aset sumber daya alam. Iya, cepat sekali, hanya dengan hitungan beberapa detik ya langsung bisa menjawab. Lanjut soal ketiga. Lanjut soal keempat. Nah, sampai di soal terakhir. Dari pretest tersebut dapat kita simpulkan untuk sementara ini skor tertingginya dipegang oleh Tina. Baik sekali Tina ya, selamat meskipun kamu belum mengikuti pembelajaran tapi sudah bisa menjawab soal-soal dengan benar. Tepuk tangan untuk Tina. Kemudian setelah kita mengerjakan soal pretest, kita jadi tahu bahwa materi yang akan kita pelajari itu sebenarnya seperti ini ya. Baiklah, setelah itu saya akan membagi kalian menjadi 7 kelompok seperti yang kemarin sudah kita tentukan ya. Kelompoknya masih sama, kemarin masih ingat kelompok pada saat materi harga perolehan siapa saja? Ya, karena masih ingat silahkan. Saya beri waktu 1 menit untuk berkumpul bersama dengan kelompoknya. 1 menit, ya. Baik, sudah berkumpul semuanya, kemudian saya akan bagikan LKPD. LKPD ini saya bagikan satu kelompok satu, kemudian kalian diskusikan, kalian isi, kalian cari jawabannya. Kalian juga bisa mencari referensi dari berbagai sumber ya, bisa dari internet, bisa dari YouTube, bisa dari modul yang sudah Ibu berikan melalui Google Classroom. Nah, silakan dimaksimalkan modulnya. Kalau kalian bisa membaca materi dengan teliti, kalian bisa memahami materi, insya Allah kalian itu akan lancar dalam mengerjakan LKPD. Ya, saya beri waktu diskusi 20 menit, hanya 20 menit, tidak boleh lebih. Jadi perhatikan waktu baik-baik sehingga kalian bisa mengerjakan soal dengan benar. Ya, bagaimana kelompok 1? Apakah ada pertanyaan? Oh iya, pinter sekali ya. Untuk beban depresi nanti akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Iya, pinter sekali, sudah memperhitungkan sampai ke sana ya. Ya, nanti di laporan keuangan juga akan muncul akun beban depresi. Munculnya adalah di laporan laba rugi. Sip, ya, lanjutkan, teruskan diskusinya. Untuk kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan? Lancar ya, lanjutkan. Nanti kalau ada kesulitan silakan bertanya ke Bu Guru ya. Baik. Ya. Setelah waktu diskusi selesai nanti kelompok 5 presentasi ya. Baik. Silakan kelompok 5 untuk presentasi menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih untuk kelompok 5, sudah luar biasa jawabannya. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan? Tidak ada, baik. Bagaimana teman-teman kelompok yang lain? Apakah ada yang jawabannya berbeda dengan kelompok 5? Tidak ada. Ya, berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 5 yang sudah presentasi dengan baik ya. Jawabannya betul semuanya. Sip. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Siapa yang akan maju presentasi? Kelompok 1, baik. Ya, ini tadi pertanyaan yang bagus dari kelompok 1, pasti jawabannya juga bagus. Kita lihat bersama-sama. Ya, terima kasih. Berikan aplaus lagi untuk yang kelompok 1 ini. Berikan aplaus yang meriah kelompok 1 ya. Terima kasih. Kalian juga sudah mempresentasikan dengan baik, kegiatan diskusinya juga baik. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Ya, silakan. Bertanya apa? Oh iya, kalau tadi yang dipertanyakan adalah perlakuan untuk akun beban depresi. Sekarang perlakuan untuk akun akumulasi depresi. Oke, akun akumulasi depresi nanti di akhir periode akan masuk ke dalam laporan neraca atau balance sheet. Ya, laporan neraca atau laporan posisi keuangan menyajikan akun-akun aset, kewajiban, dan modal perusahaan.
Jadi melaporkan posisi keuangan perusahaan. Nah, akun akumulasi depresi nanti akan menjadi akun kontra yang mengurangi akun aset sumber daya alam. Sehingga posisinya nanti ada di kolom aset, kemudian di bagian aset tetap, bagian aset sumber daya alam. Nah, di bawahnya akan ada akun akumulasi depresi aset sumber daya alam. Bagaimana, sudah paham? Ya, sip. Bagus ya, silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Apakah yang lain ada pertanyaan? Tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pengertian depresi. Depresi adalah penurunan, penyusutan, penipisan aset sumber daya alam karena eksploitasi. Betul. Jurnal untuk mencatat beban depresi, kita harus mendebit akun beban depresi aset sumber daya alam dan mengkredit akun akumulasi depresi aset sumber daya alam. Kita hitung beban depresi dan perhitungan tarif tunggal. Siapa yang masih ingat tadi rumus tarif menghitung depresi? Susi. Depresi, tarif depresi. Iya. Tarif depresi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran barang tambang yang terkandung. Betul sekali ya. Terima kasih Susi sudah membantu saya untuk menyampaikan rumus menghitung tarif depresi. Selanjutnya kita akan menghitung biaya atau beban depresi. Beban depresi dihitung dengan cara apa? Baik, iya Siti. Iya, betul sekali. Tarif depresi yang tadi sudah dihitung dikalikan dengan jumlah barang tambang yang dapat dieksploitasi. Iya, tepuk tangan untuk semuanya yang sudah bisa mengikuti materi pembelajaran dengan baik. Kemudian, depresi itu akan diperlakukan sebagai biaya produksi ya, masuk ke dalam laporan laba rugi. Setelah itu kita akan melaksanakan evaluasi pembelajaran ya. Saya akan bagikan soal, kalian nanti akan mengerjakan dalam waktu 20 menit. Namun sebelum itu, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, dirapikan lagi tempat diskusinya, meja, kursi, silakan dirapikan. Saya beri waktu 1 menit. Oke, setelah kembali ke tempat masing-masing, saya bagikan ini ya, saya bagikan lembar evaluasinya. Kalian cukup tulis nama kelas, nomor absen, kemudian langsung ditulis di situ jawabannya. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Baik, dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai? Baik, silakan Faiz, ketua kelas, membantu saya untuk mengumpulkan hasil pekerjaan teman-teman. Nanti untuk evaluasinya akan saya koreksi, kemudian akan saya umumkan hasilnya di pertemuan berikutnya. Kalau saya lupa, mohon untuk diingatkan. Ya. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mohon untuk membacakan satu kalimat motivasi ini. Iya, Afifah. Allah menyediakan sumber daya yang cukup untuk kebutuhan manusia, namun tidak akan pernah cukup untuk keserakahan mereka. Betul sekali ya. Ada yang bisa menafsirkan maksud dari ini? Ya, iya, terima kasih. Ya, kita melakukan refleksi pembelajaran hari ini ya. Pertama, kita tadi sudah mempelajari tentang cara menghitung beban depresi, kemudian jurnal untuk mencatat beban depresi. Adakah dari kalian yang belum memahami materinya? Sudah paham semua, terima kasih. Kemudian, apakah kalian merasa senang dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Senang ya? Kenapa senangnya, Mas? Iya, karena kita menggunakan handphone. Iya, karena ada kuis, ada pretest, kemudian dalam menggunakan media pembelajaran juga ada suara kelunting-kelunting dari aplikasi ya. Iya, terima kasih ya. Kalau kalian suka dengan media seperti ini, kalian boleh beri masukan. Nanti Ibu akan sering-sering menggunakan media seperti ini. Karena waktunya sudah hampir habis, jika kalian masih ada pertanyaan yang akan disampaikan, silakan kalian sampaikan melalui email. Di email saya ini ya, prilianeptiwahyuni@gmail.com, atau di WA atau Instagram ya. Kalian boleh cari saya di media sosial. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi baru, yaitu utang wesel jangka panjang. Silakan pelajari dulu di rumah. Kemudian setelah kita ketemu di pertemuan berikutnya, kalian jadi sudah memiliki bahan ya, memiliki pandangan
garis besar. Oke, terima kasih. Untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aprilian. Untuk peragaannya sudah bagus nih. Hanya untuk perangkatnya tadi ada beberapa yang masih menjadi catatan saya. Di situ kan Bu Aprilian menganalisis tadi namanya. Iya Bu. IPK-nya ya, IPK-nya itu langsung menganalisis ya. Padahal kan ketika bisa menganalisis, nah itu seharusnya mengetahui dulu komponen harga perolehan itu apa, terus kemudian biaya-biaya dalam perolehan aset sumber daya alam itu apa. Jadi seharusnya IPK-nya itu tidak langsung menganalisis. Nah di sini nanti Bu Aprilian bisa menambahkan IPK prasyaratnya apa sebelum mencapai ke IPK ini tersebut. Terus kemudian di sini selain IPK ini, IPK pengkayaannya apa? Nanti juga ditambahkan di situ. Nah, nanti harusnya ngeling sama materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya itu nanti juga dipisah jadi 3. Ada yang untuk kegiatan remedi itu materi yang biasanya terjadi kekurangan atau yang menjadi kesulitan siswa itu apa, terus kemudian yang untuk pengayaannya mereka mau dikasih apa di materi itu. Karena di evaluasi itu Bu Aprilian menunjukkan adanya remedi dan pengayaan, tapi di IPK tidak ada. Terus kemudian di tujuan pembelajarannya Bu Aprilian juga belum ada penjelasan mengenai pemisahan antara sikap keterampilan dan pengetahuan. Jadi di tujuannya selain memuat prinsip ABCD, itu di situ juga diminta untuk memuat aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, di bagian keterampilan, karena Bu Aprilian menggunakan LKPD, seharusnya di situ pun juga ada instrumen untuk penilaian keterampilan di LKPD. Di tujuannya pembelajaran Bu Aprilian kan ada tepat, mandiri, bertanggung jawab. Ada kata itu ya. Nanti tepat itu yang bagaimana, mandiri itu yang bagaimana, tanggung jawab itu yang bagaimana, itu seharusnya ada dalam komponen rubrik penilaian keterampilannya Bu Aprilian, karena di tujuan ada. Jadi harusnya nyambung antara IPK, tujuan, kemudian pelaksanaan pembelajaran itu dengan instrumen penilaiannya. Oke, itu saja dari saya. Bu Elva, ada yang ingin ditambahkan lagi? Belum, guys. Sepertinya Bu Elva masih belum ada tambahan. Silahkan kalau mau Bu Aprilian bisa meninggalkan ruangan. Kita lanjut ke Bu Chandra. Terima kasih atas masukan-masukan dan tanggapannya Bu Eli dan Bu Elva. Itu akan menjadi dasar saya untuk melakukan perbaikan perangkat ke depannya. Izin untuk meninggalkan room ya Bu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.